لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang selama ini telah Ia berikan kepada kita. Allah yang Maha mengetahui, Allah yang Maha kaya, Allah yang Maha mampu, Allah yang Maha segala daripada kesempurnaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita ilmu pengetahuan, Allah menambah juga kepada kita iman, Allah juga menambah kepada kita rasa takwa kepadanya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara upaya kita untuk menambah rasa takwa itu dengan cara mempelajari ilmu agama. Sebab orang yang tidak punya ilmu maka akan jarang ingatnya. Karena dengan ilmu kita tahu, ketika kita tahu, maka akan ada saja momen-momen tertentu yang di situ kita kembali ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab orang kalau tidak tahu melakukan yang haram pun dia tidak sadar, Pak. Orang yang tidak punya ilmu melakukan keharaman saja dia tidak sadar. Contoh, di zaman sekarang ada Shopee, atau maaf, ngapa nyebut Shopee jadi ya, pay later, bukan hanya ada di Shopee. Ada di mana-mana itu pay later. Dompet bayar nanti. Itu kan orang yang tidak tahu menggunakan fasilitas itu, dia merasa aman-aman saja. Sampai wafat sekalipun, jangankan mau tobat, jangankan mau berhenti, tahu saja kalau itu salah, tidak. Jadi kacau betul orang kalau tidak punya ilmu itu. Dia akan jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam keburukan, hal yang dimurkai Allah, dan dia tidak menyadari itu. Makanya itulah saking pentingnya kita mengerti ilmu agama. Dan di antara bentuk upaya agar kita bisa menambah ilmu kita itu dengan cara menghadiri kegiatan-kegiatan semacam ini. Banyak Pak orang yang tidak kenal majelis taklim. Maaf, jangankan masalah yang tadi itu, ya, masalah mandi wajib saja ada yang tidak paham. Masalah mandi wajib ada yang tidak paham. Umur di atas 50 lebih, ya Allah. Akhirnya ada satu ustadz masuk ke masjid yang itu orang selalu sholat 5 waktu di situ. 5 waktu Pak di masjid. Lah kurang apa baiknya? Bukan sekedar 5 waktu tidak ditinggal, tapi 5 waktu selalu dilakukan berjamaah di masjid di awal waktu. Luar biasa. Satu ustadz masuk ngajar fikih bab bahasan mandi wajib. Kelar bahas mandi wajib, itu orang deketin ustadz, aku baru inilah tahu bahwa di agama kita ini ada yang namanya kewajiban mandi wajib. Ya Allah, berarti masuk masjidnya bukan menghasilkan pahala, malah dia menuai dosa. Sebab orang yang berhadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid, hukumnya haram. Harus mandi wajib dulu baru boleh. Sholatnya sama, orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan sholat dulu. Jangankan hadas besar, hadas kecil saja, tidak berwudu saja, bukan tidak mandi wajib, itu haram untuk sholat. Dia kira sholatnya bikin dia lebih dekat dengan Allah, tahu-tahu malah dapat murka. Dia kira sholatnya akan membuahkan surga, tahu-tahu dapat neraka. Dia kira dapat pahala, tahu-tahu dapat dosa. Baca Qur'annya sama, juga haram. 4 keharaman atas orang yang berhadas besar: sholat, masuk ke dalam masjid,
menyentuh mushaf, membawanya, membacanya. Satu lagi tawaf kalau dia ke Makkah. Jadi 6 ya, bukan 4. Keharaman atas orang yang berhadas besar. Nah ini kalau orang tidak duduk di majelis ta'lim, tahu dari mana? Jadi harus kita itu membekali ilmu kita dengan diri kita dengan ilmu agama. Alhamdulillah. Walaupun duduk di majelis taklim nih Pak 20 tahun tidak juga jadi ustaz. 20 tahun duduk di majelis taklim tidak jadi ustaz, tidak apa-apa. Duduk di majelis taklim bukan untuk menjadi seorang dai, tapi untuk kita membenahi diri sehingga menjadi lebih baik lagi. Ibadah kita betul. Bukan cuma tata caranya saja yang betul, tapi juga tata hati kita rapi, sholatnya rapi, hatinya rapi, etikanya rapi, hidupnya rapi. Nah, inilah ciri-ciri orang yang akan Allah tempatkan ke dalam surga. InsyaAllah kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ayo kita kembali lagi membahas apa yang sudah sempat kita bahas pada perjumpaan yang lalu. Masih pada pembahasan masalah hati. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah bahwa hati itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di awal beliau menyebutkan 2 dulu, di antaranya itu ada hati yang keras, al-qalbul qasi, hati yang keras. Hati keras itu berarti cak batu Pak, benda mati, tidak hidup hatinya tuh. Jadi seakan-akan hatinya itu tidak bisa mengindra apapun yang mestinya. Tugas hatilah untuk mengindranya. Apa? Lagi sholat tuh kalau nak khusyuk hati kita harus bagus. Nah ini tidak bisa. Jangankan bagus, hidup saja hatinya tidak. Tidak bisa khusyuk dia sholat. Ketika melakukan dosa, mestinya hatinya merasa bersalah. Ya, kalau hatinya masih memiliki indera perasa, masih hidup, masih sehat, tapi hatinya sakit, bahkan mati, beku, keras, tidak aktif lagi, sehingga setelah melakukan dosa tidak nyesel, biasa saja. Atau setelah meninggalkan kewajiban juga sama, tidak ada sedikit pun penyesalan. Kalau ternyata dia berkesempatan untuk melakukan perbuatan baik, tidak juga dionya bersyukur. Biasa baik. Ini orang yang sudah sangat urgent keadaan dirinya itu. Orang-orang dengan tipikal seperti inilah yang akan rugi serugi-ruginya di akhirat nanti. Sebab illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu nanti di akhirat akan celaka kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat, selamat dari penyakit, dengan hati yang bagus, hati yang bersih, hati yang sehat itu yang selamat tuh. Kalau tidak, jangan berani-berani mati dulu. Kalau hatinya belum beres, jangan berani-berani ninggal dulu, jangan. Nanti repot di akhirat, kesusahan, kesulitan, sial nasibnya. Benahi diri, bersihkan hati, sedikit-sedikit, step by step, selangkah demi selangkah, maka akan ada perubahan yang tidak kita rasakan, insya Allah menjadi lebih baik lagi, hingga kita menjadi orang yang sudah bersiap diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama itu adalah hati yang keras atau sudah mati, tidak aktif lagi sudah. Inilah yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada salah satu kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi di akhirat itu kan nanti manusia ini terbagi menjadi 2.
Ada yang sa'id, yaitu orang yang berbahagia, merekalah orang-orang baik yang akan menempati surga. Ada lagi orang yang syaqi. Orang syaqi ini orang yang celaka karena ketika di dunia dia bukan orang baik di mata Allah, dan orang inilah yang akan Allah tempatkan di dalam surga. Di dalam neraka. Allah akan tempatkan dia di dalam neraka, wal iyadzubillah. Di antara tanda orang itu akan celaka di akhirat, qaswatul qalbi, kalau hatinya keras, hatinya mati. Ada lagi tanda berikutnya, Nabi Muhammad jelaskan lagi, tanda orang akan menjadi orang yang celaka di akhirat adalah jumudul ain, tak pernah menangisi dosa. Kalau dia remaja Pak, nangisnya karena putus. Iya, apa putus cintanya. Kalau dia anak-anak nangisnya apa? Karena putus juga layangannya. Tapi anak-anak itu tidak ada dosa, bersih-bersih mereka punya hati. Nangisnya karena diteror rentenir, utangnya tidak bayar-bayar. Menangisnya di kantor polisi, ngapo mau ditangkap sudah, mau dipukulin polisi, ngobat, nangis dia. Nangis dipukulin preman, itu nangis-nangis yang cengeng ya. Seorang yang baik akan mengeluarkan air matanya karena ingat dosa yang pernah dia lakukan. Kalau ada orang tidak pernah nangis karena ingat dosa, itu tanda itu orang celaka di akhirat, tempatnya neraka Allah, wal'iyadzubillah. Terus al-hiris. Hiris ini semawo bahasa Palembangnya. Dengan apa? Dengan dunia. Yang difikirkan dunia, dunia, dunia. Kalau pacak apapun nak diduiti kalau Pak. Wong ibadah lagi nak diduiti. Padahal orang mau ibadah didueti, bukan katik zaman ini banyak. Banyak orang nak ibadah, tahu-tahunya ada oknum-oknum tertentu manfaatkan diduetinya. Semawa dengan dunia, pikirannya dunia itulah sudah. Hitung-hitungannya untung apa rugi, untung apa rugi, tidak ngurus akhirat model apa. Itu adalah tanda bahwasanya orang itu akan celaka di akhirat, masuk ke dalam neraka. Yang terakhir tulul amal, banyak gino ngahayal. Ngahayal ini, ngahayal itu. Memang gratis ngahayal tuh. Cuman apa? Kecapean. Memang gratis ngahayal tuh. Cuman apa? Kecapean. Daripada ngahayal, lemak berdoa. Ngahayal nanti kira-kira saat umurku sudah sekian, insyaallah aku punya rumah sendiri, mandiri, rumahku bentuknya seperti ini, nanti kompernya merek ini, detailnya, tiko-tiko merek kompernya lagi dihayal kan. Nanti kulkasnya 4 pintu, kalau nanti saat itu ada kulkas 5 pintu, 6 pintu, aku beli yang itu. Nanti mobilku mobil ini, terus ada satu lagi kecil, satu besar. Wah, detailnya panjang ngahayalnya, yang dihayalkan perkara dunia. Itu tanda orang itu akan jadi orang celaka di akhirat. Memang ngahayal gratis, tapi tidak ada hasilnya. Yang ada malah gila perasaan saja. Lebih baik ketimbang menghayal, berdoa, angkat tangan. Doa adalah ibadah. Tambah dekat dengan Allah. Dan kalau doa kita Allah ijabah, kecapean bener. Dapat apa yang kita inginkan. Jadi muslim itu, mukmin itu, orang yang baik itu bukan orang yang suka menghayal, tapi adalah orang yang suka berdoa agar apa yang dia inginkan Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi 4. Kalau ada satu saja berarti ada satu tanda dalam dirinya, dia akan jadi orang yang sial di akhirat nanti. Kerasnya hati, mata yang tak pernah menangisi dosa, terus diri yang terlalu rakus dengan dunia, kemudian yang terlalu banyak berhayal dan berangan-angan mengenai perkara dunia.
Empat ini jauhkan. Jangan pernah ada satupun dari diri kita, jangan jadi orang keras hati, keras kepala, jangan. Galak-galak nangis sekali-sekali. Nginget dosa, baca Quran, lihat ada ayat-ayat adab. Hadirkan rasa takut di dalam diri daripada murka Allah yang Allah sebut di dalam ayat-ayat adab itu. Pikirkan nanti aku dapat azab ini atau dapat rahmat Allah. Intinya berijolah cak mana coronya kita menjadi orang yang terkadang menangisi dosa. Mau dunia jangan rakus gino. Nak rakus na idak jatah kita segitulah, dak bakal nambah, dak bakal ngurang. Dunia itu kita menginginkannya atau tidak menginginkannya sama saja, tak akan pernah berkurang. Orang yang tak menginginkan dunia bukan artinya tak akan pernah mendapatkannya. Justru sebaliknya, terkadang orang yang tak hirau dengan dunia yang malah mengejarnya. Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, itu sahabat Nabi, cita-citanya ingin jadi orang miskin. Karena beliau sudah terlampau kaya, akhirnya apa? Takut nanti dihisab panjang di akhirat. Akhirnya beliau itu ingin jadi orang miskin, tapi tidak kecapean. Beda sama kita, pengen kayo, tidak kayo-kayo. Beliau pengen miskin, tidak miskin-miskin. Jadi urusan dunia itu ya seadanya. Kerja harus rajin. Kita muslim diajarkan untuk jadi orang yang rajin, profesional, maksimal, totalitas. Tapi tentu jangan membawa hati yang terlalu rakus dengan dunia itu. Nak serakus apapun kita dengan dunia, tidak bakal nambahi jatah rezeki kita. Tidak peduli seberapapun kita tidak mempedulikan dunia itu, tetap juga tidak akan pernah mengurangi jatah rezeki kita. Jadi dunia akan bisa didapatkan oleh semua orang yang menginginkannya atau yang tidak menginginkannya. Tapi kalau akhirat tidak akan pernah bisa didapatkan kecuali hanya oleh mereka yang menginginkannya dan mengusahakan serta mengejarnya. Akhirat bebas. Dunia cari kebutuhan. Apalagi punya anak istri, jadi kewajiban cari nafkah itu. Iya, kewajiban mencari nafkah, kewajiban ibadah. Dicari dunia. Tapi kalau akhirat diuber, dibebas, harus lebih semangat. Ya ngomongnya lemak Pak memang kan. Ngomongnya lemak. Nah, ini ngomong nih lemak. Cuman prakteknya insyaallah Allah beri taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fahtariz min hadhil arba', maka jauhilah empat ini, kata Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Jadi tipe hati pertama yang paling kronis, yang paling kacau, yang paling miris nanti nasibnya di akhirat, orang yang hatinya mati. Adapun yang kedua, ini juga cukup kronis, cukup menyeramkan, tapi tidak separah yang tadi, tidak sampai mati, tidak. Ini bukan hati yang keras atau hati yang mati, tapi al-qalbul ghafil, hati yang lalai. Masih ada lah aktivitas hati itu, hatinya masih aktif, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya lalai. Belum mati, belum. Masih pacak diselamatkan. Tapi agak repot. Al-qalbul ghafil huwa alladhi la yastayqidhu wa la yatanabbahu idza waradat alaihi al-mawa'idhu waz-zawajir. Hati yang lalai itu adalah hati yang tidak pernah mendapatkan, hati yang tidak akan pernah terbangun dan tidak akan pernah mendapat peringatan dari berbagai macam nasihat dan teguran yang dia dapatkan. Nasihat itu lewat baik, masuk kanan keluar kiri, bahkan mungkin kadang-kadang mantol. Masuk kanan pun tidak mantol dia.
Dan semua nasihat tersebut berlalu begitu saja, tak pernah dia amalkan, tidak pernah membuat dirinya berubah. Ada orang kan candu Pak dengan nasihat, lebih tepatnya candunya dengan motivasi. Zaman sekarang kan Masya Allah itu buku-buku pengembangan diri itu hebat, itu sebanyak-banyaknya sekarang. Motivator-motivator bermunculan Pak, dengan berbagai macam nasihat dalam berbagai macam aspek yang ada di kehidupan kita. Masalah parenting, masalah apa lagi? Masalah leadership, masalah relationship, pokoknya yang sip-sip itu. Ada lagi masalah membina rumah tangga yang harmonis, macam-macam Pak. Tapi tidak juga membuat dia itu menjadi lebih baik. Berumah tangga cek-cek itulah masih, ngurus anak cek-cek itulah masih tidak becus juga. Ini untuk urusan dunia ya. Cara berkawannya masih cak lah tulah, ujung 8 lancip. Asap Lembang itu ujung 8 lancip. Nak ngeno itulah maksudnya. Iya, tidak juga berubah. Itu nasihat dari segi atau sesuatu yang sifatnya bukan nasihat akhirat ya. Lagi susah, dibacoi bukunya, didengarkan videonya, ditontonkan, tidak juga berubah. Apalagi nasihat agama yang memang tak akan pernah bisa diterima kecuali oleh hati yang terang benderang, hati yang beres. Begitu. Jadi dengar nasihat itu lewat saja, tapi tidak pernah membuat adanya perubahan dan perbaikan di dalam hidupnya. Itu hatinya itu masih aktif berarti, masih galak denger. Tapi berubah tidak juga, itu al-qalbul ghafil, hati yang lalai. Tidak menjadi hati atau pribadi yang sebagaimana mestinya dia lakoni. Nada. Karena hatinya tadi lalai, teralihkan dari sesuatu yang harusnya dia menjadi seperti itu. Tidak, dia fokusnya tidak ke situ, fokusnya kepada kerjanya saja, dunianya saja, kepada sahabatnya saja, kepada Allah tidak. Kata hubungan dengan Allah dia, kata hubungan dia dengan Nabi Muhammad, tak ada hubungan dengan syariat. Taunya hal-hal yang sifatnya selain itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wala yaltafitu ilaiha min ghaflatihi wa sahwihi wa istighalihi wa la'ibihi wa lahwihi wa zakharifi dunyahu wa ittiba'i hawah. Pokoknya sibuknya dengan perkara dunia dan untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang dipikirkan healing, apa dia nih healing kita minggu ini? Nongkrong mana kita? Nongkrong sana, nongkrong sini, healing sana, healing sini. Cuman sholat tidak diperhatikan, teman tidak domili dia. Yang penting pacak diajak ketawa ketiwi. Nak sholat dia, nak tak sholat dia bukan urusan aku. Yang penting aku sholat, tu masih mending. Ini kawan tak sholat, melo tak sholat juga pacak. Masya Allah, jadi fokusnya hanya teralihkan kepada hal itu saja. Nah di akhir zaman ini banyak Pak, banyak, tidak usahlah kita pungkiri, sudah rahasia umum. Muslim yang sholat di Indonesia ini entah berapa persen, pokoknya boleh dipikir sendiri atau mungkin dicari sendiri datanya. Kalau ada di internet, Muslim sekian persen, yang sholat berapa persen. Nah, ada juga yang sholatnya setak sekutung, sholat maghrib sama isya saja. Ada yang sholat Jumat be, ada yang sholat Lebaran be, ada yang angin-anginan, kadang nongol di masjid, kadang tidak, di rumah tidak sholat juga. Lagi semangat set nongol, terus hilang lagi, tidak sholat lagi, angin-anginan. Nah, itu terlalu banyak mengurus perkara dunia. Kenapa dia bisa hidup dengan pola seperti itu? Hatinya lalai. Al-qalbul ghafil. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kita kutip ujungnya saja terkait masalah ini. Kata Allah,
wala takum minal ghafilin. Jangan kau itu menjadi orang yang lalai, yang hatinya ghafil, lalai. Jangan jadi seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanahahu an ayyakuna min ahlil ghaflah. Yang dikhitab dan diajak bicara di dalam ayat itu tadi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, jangan kau menjadi orang yang lalai. Ini yang diajak ngomong Nabi Muhammad. Jangan kau jadi orang lalai. Kalau kita misalnya yang Allah ajak bicara ini kita, mungkin konteks perkataannya bukan seperti itu tadi. Bukannya jangan lalai, bukan. Oi, nak sampai kapan kamu nih lalai? Karena yang dikhitab, yang diajak bicara di dalam ayat tadi adalah Nabi Muhammad. La takum minal ghafilin, kata Allah. Jangan kau jadi orang yang lalai. Nah, kalau kita yang Allah beri nasihatnya bukan seperti itu. Bunyinya mungkin, oi, sampai kapan kamu nih nak lalai? Sudah terlanjur tercemplung dalam kelalaian, nah ditegur. Nah, sampai kapan lalai model ini? Ngaji Quran dak kira-kira kita hari ini? Salat duha dak kita kira-kira hari ini? Salat subuhnya khusyuk apa tidak? Salat maghribnya, asarnya, zuhurnya khusyuk atau tidak? Zikirnya berapa banyak? Salawatnya berapa banyak? Baca Qurannya berapa banyak? Berdoa, ingat Allah, bermunajat sudah apa belum di hari ini? Atau hanya formalitas saja? Atau intinya boleh kita koreksi diri kita menjadi orang yang objektif bukan subjektif. Ilmu-ilmu semacam ini bukan kita jadikan standar untuk menilai orang lain, tapi untuk menasehati diri kita pribadi. Kayak saya ini Pak, jelaskan ini. Ini sebenarnya bukan nasihati yang ada ini udah tua-tua. Udah di atas kita ilmunya, di atas kita pengalaman hidupnya, banyak makan garam. Cuman kita diberi amanat, ini pun keluar nasihat kita dewek sebenarnya yang nak negoknya nih. Bukan nak nunjuk siapa-siapa, omongan ini untuk saya pribadi. Biar berubah sedikit-sedikit. Insyaallah santai tapi pasti. Kalau langsung tuh juga itu angan-angan bubur ayam itu. Kalau langsung kan tuh aku nak tahajud langsung 2000 rakaat malam nih. Aku nak langsung bangun jam 2 malam nih tahajud. Nah, santai-santai. Jangan langsung ekstrim seperti itu. Perubahan diri kita tidak bisa dimulai dengan yang seperti itu, dikit-dikit. Kalau misal bangun biasa jam 5, maju ke setengah 5, berarti jam 5 lah telat lah azan. Usaha sebelum azan. Kalau sekarang misal azan 4.19 atau 4:20, ya bangunlah 4.15. Tahajud 2 rakaat jadilah. Agak sudah rutin, udah biasa, udah jadi adat istiadat, kebiasaan pola hidup kita. Majukan lagi jam 4, dikit-dikit, biar konsisten. Kalau langsung melejit itu cepat naiknya, turunnya lebih cepat lagi. Semangatnya 2 hari, habisnya downnya 2 tahun. Semangatnya 2 hari, habisnya downnya 2 tahun. Waduh, rugi 2 tahun berlalu begitu saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal ghaflati, tanda bahwa orang itu hatinya ghafil, hatinya lalai. Nah, ini ada tandanya Pak ini Pak. Yang pertama apa? Ayyaqra'al abdu al-Qur'an al-karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu. Seseorang itu boleh saja dia membaca Al-Quran, namun hatinya tidak pernah mentadabburinya. Ngaji Quran mungkin ikut tahlilan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi tadabbur tidak ada. Mulut komat kamit, meresapi apa yang dibaca pun tidak. Aku tidak paham Pak Habib, apa dia isinya tuh, baca, terjemah sedikit banyak biar paham. Pengen lebih mendetail lagi, baca tafsir, tafsir kitabnya bahasa Arab, cari yang terjemah.
dak resep gino kalau baca buku terjemah tuh hadir majelis tafsir. Nah, Masya Allah, apalagi di masjid kita ini majelis taklim banyak, begitu kan? Atau minimal baca Quran itu kalau tidak tahu isinya, setidaknya saat kita membacanya itu kita itu sedang meresapi, oh ini adalah firman Tuhanku. Allah itu ada di dalam hati kita saat kita membaca firman-Nya. Itu minimal. Tidak bisa mentadabburi isinya seperti apa karena kita bukan orang yang paham bahasa Arab misal dan belum sempat juga mempelajari ayat-ayat yang kita baca itu. Setidaknya ketika baca Al-Quran itu hati kita tuh terpaut kepada Allah, tidak mikir ke yang lain. Atau kosong hampa saja otak kita tuh. Tidak. Ingat, hadza kalamu rabbina. Yang kita baca ini firman Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, maha kaya, maha mengetahui, maha mendengar, sehingga nampak di dalam hati kita rasa pengagungan kepada Allah. Minimal lah gitu. Ayyaqra'al 'abdul Qur'anal karima aw yasma'ahu fala yatadabbaruhu. Baca Quran tapi hatinya lalai, tidak bisa tadabbur. Nah, ini tanda bahwa orang itu memiliki hati yang lalai. Wala yatafahhamu ma'ani, dan tidak berusaha untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat yang dia baca. Wala yaqifu 'inda awamirihi wa zawajirihi wa mawa'idhihi wa qawari'ihi, dan juga dia tidak berusaha untuk mengamalkan isinya. Ada larangan di dalam Al-Quran, dia baca ayatnya tapi digawe kenyo, masih larangan itu. Ada perintah di dalam Al-Quran, dia baca ayatnya tapi tidak digawe kenyo perintah yang ada di dalam ayat tersebut. Ini tanda bahwa itu orang punya hati lalai. La ta'kulur riba, jangan makan riba. Dianya minjem apa? Minjem dari Mekar. Baca Quran apa? Wala ta'kulur riba ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Intinya jangan makan riba. Tahu-tahu dia pinjaman koperasi itu kan muamalah riba. Bahas riba ini panjang juga ini di zaman ini. Kata Nabi di akhir zaman orang yang tidak makan riba akan kena cipratannya. Orang yang tidak bermuamalah dengan muamalah riba, setidaknya dia akan terkena debunya. Caknya sekarang nih lah zamannya. Iya, ada di mana-mana riba itu. Masuk ke kampung-kampung. Di handphone kita juga ada. Masya Allah. Tinggal kita minta perlindungan dari Allah agar Allah jaga kita dan juga orang-orang yang kita cintai. Kadang-kadang Pak, kita nih Pak jago diri. Cuman keluarga kita kurang kita pantau, kurang kita nasihati, terkena Pak. Tiba-tiba istri bilang, "Kak, aku berhutang." "Noh, kau sama siapa?" "Ada uang datang." "Siapa?" "Ya aku tak kenal juga awal mulanya." Akhirnya dia kenalkan diri. Nah, apa dia itu tuh? Oh, dari situ getinya. Bayarnya cak mana? Nah, kau tak ngomong-ngomong Pak. Bukan tak katik di Palembang nih lah kasus nih. Bukan sikok, bukan dua. Bini ini tadi tak ngomong sama lakinya nak pinjam duit dari situ. Tahu-tahu langsung macak-macak cair. Pasal apa? Nak beli make up sama panci. Nak beli make up sama panci. Duit tak katik. Pas-pasan untuk makan tu lah. Tiba-tiba datang tawaran tadi. Itu riba itu. Dilajukannya laki tak tahu. Ngaku pula pacak. Tak dinjuk tahu bini itu kalau itu tak boleh. Subhanallah. Jadi intinya orang yang memiliki hati yang lalai, dia walaupun membaca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat anjuran, itu anjuran tak digawekannya. Baca ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat perintah atau sebaliknya larangan, itu larangan tidak ditinggalkannya. Ada di dalam sebuah riwayat
pernyataan, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Bagaimana bisa begitu? Dia baca ayat Al-Quran, jangan berdusta, dia dalam ayat tadi, tapi dia berdusta. Jangan tinggalkan sholat, tapi dia meninggalkan sholat. Inilah tipikal orang yang Quran dibaca olehnya, tapi Al-Quran itu sendiri melaknat dirinya. Wal'iyadzubillah. Wa kadzalika ahaditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kalamis salafis salih ridwanullahi alaihim. Al-Quran dibaca tapi tidak diikuti isinya, apalagi hanya sabda Nabi Muhammad saja. Bukannya sabda Nabi Muhammad itu sepele, bukan. Ini orang ini Al-Quran saja tidak mempan lagi, apalagi sabda Nabi. Apalagi setelah itu apa? Ucapan para ulama, perkataan para salaf yang soleh. Wah, tambah tidak mempan. Tidak mempan. Orang model ini Pak, kadang-kadang dia dengar ceramah untuk mengkoreksi. Benar dah ini yang disampaikan. Ini hadis-hadisnya Nabi dah. Kalau mau tuh belajar tidak? Ada sih kau ustaz Pak nyampaikan hadis. Yang mana memang ini hadis ada khilaf. Bukannya ini hadis salah, bukan. Ada yang bilang ini hadis kuat, ada yang bilang ini hadis lemah. Orang itu dengar langsung, wah, kowar-kowar habisnya. Itu yang kamu sampaikan itu hadis itu tidak benar. Hadis dhaif itu. Jangan bawa hadis dhaif. Dia tidak tahu hadis dhaif itu boleh dipakai dalam pengamalan ibadah. Bukan hukum ya, bukan. Untuk fadhailul a'mal. Untuk kita amalkan yang sifatnya bukan terkait masalah hukum halal dan haram. Dan juga dia tidak tahu bahwasanya ini hadis bukan satu pendapat saja. Ada yang mengatakan ini hadis benar, ada yang bilang tidak. Khilaf. Akhir zaman nih Pak, banyak Pak uang Pak ngaso tidak perlu lagi duduk di majelis taklim. Ngaku di YouTube ada, ditonton juga tidak yang di YouTube. Cuman yang di YouTube itu jadi alasan dia tidak hadir lagi. Tak usahlah majelis taklim. Ada ulama-ulama internasional. Ya minimal sekelas nasional lah cari ulama tuh. Kalau ustaz kampung, ustaz kota kita nilai apa iya benar yang disampaikan itu? Kalau nggak salah, kalau basing-basing, carilah ustaz-ustaz yang kita yakin lah, yang internasional. Ustaz Abdul Somad bener rombonganku kan sekilas. Buya Yahya, itu ulama-ulama hebat semua betul. Tapi ini menjadi alasan dia dah hadir majelis taklim. Video-video yang ustaz-ustaz dia sebutkan dia juga ditonton. Beliau hendaknya jadi. Ya kan? Masya Allah. Jadi Masya Allah, itulah akhir zaman sekarang ini. Informasi bertebaran di mana-mana, tapi tidak bikin kita cerdas juga. Malah bikin kita jadi sombong. Tak perlulah di YouTube ada, lebih detail lagi. Kapanpun bisa kita tonton. Malas sekarang, besok juga oke. Malas besok, lusa masih bisa. Aman, kuota kita banyak. Payah kalau model ini. Susah. Memang mentalnya tidak mau belajar, tidak mau mendalami agama. Masya Allah, subhanallah. Intinya memang tidak semua nasihat itu bisa diterima oleh orang. Tidak semua. Itu tadi ada yang memang tidak mau duduk di majelis taklim. Kenapa? Alasan di YouTube ada. Yang di YouTube tidak ditonton juga. Ujung-ujungnya apa? Dia hanya punya mental apa? Untuk menentang apa yang disampaikan oleh yang menyampaikan. Bener dah. Ada salah lah juga kau habis sih. Kutunggu nian salah ngomong. Masya Allah, belajar agama tidak. Memang Masya Allah rintangan umat di akhir zaman seperti itu. Seperti itu. Kata Rasulullah apa? Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah, ilmu itu adalah barang yang harusnya dimiliki oleh orang muslim. Maka ambil dari siapapun, bahkan dari orang kafir sekalipun. Kalau itu hikmah benar, itu ilmu, ambil. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dhalah itu barang hilang Pak maksudnya.
Cak kita dompet hilang, kau mana dompet? Cari, ketemu, tidak kado, ketemu, sudah biarlah, tidak kado kan? Mbak. Nah model itulah hikmah kata Nabi. Itu adalah barang hilangnya kita. Kapan kita baru menjumpainya, ambil dari siapapun itu. Nak milih-milih ustaz tadi cak manusia itu. Orang kafir saja kalau ucapannya benar, selagi bukan masalah hukum ya. Kafir bahas hukum cak manusia itu. Nah, memang ilmu logis yang disampaikan, nasihat yang memang bagus, terima. Mungkin hanya ini bisa Al-Fakir sampaikan. Intinya bahwasanya tanda daripada orang itu sudah memiliki hati yang lalai kalau dia sudah tidak bisa lagi menerima nasihat dari Al-Quran sekalipun, tidak mempan, apalagi sabda Nabi, apalagi perkataan para ulama. Mudah-mudahan Allah senantiasa melapangkan dada kita. Allah beri kepada kita semua ilmu yang berlimpah, sehingga iman kita pun melimpah, takwa kita pun melimpah. Allah beri kepada kita pahala yang berlimpah, nikmat yang berlimpah. Di akhirat kita dapat syafaat Nabi, masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wa la'akum minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.